Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang deket aja dulu. Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam. Butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apaan pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seseorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu, yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT atau pembantu rumah tangga. Sri baru tiba, dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi, dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, "Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon?" Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. "Hayati ya Sri, hari lahir kamu istimewa ya Sri," kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah.
Entah sampai mana mereka bicara. Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna pun keluar. Lama tidak ada kabar. Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu, entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa, dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat, kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia pun tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Cantik sekali, ucapnya. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya ia adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Rasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung, saat bangsa lembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Rasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari hari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. Nduk, gelem kerja ambek Mbah? Nak, kamu mau kerja sama saya? Sri pun mengangguk. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakannya. 700.000 Mbah, nek saged. 700.000 Mbah, kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. Bagaimana bila setiap bulan aku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji pembantu rumah tangga tahun itu cuma sekitaran 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri pun mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi Sri dipikirkan. Firasat bapak kok buruk ya, Nduk? Apa nggak usah aja cari yang lain? Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya,
ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu, hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang, yang kesemuanya duduk memandang Sri, sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30 tahunan. Larangannya seperti apa ya Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Ya, saya mau Mbah. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga yang lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun, sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian yang menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga-bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan, dengan semak belukar, mobil terus berjalan, sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak, kita mau kemana ya? Saya tidak akan dibunuh kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar,
tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng, katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nama saya Tamin. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. Gi, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali? Si sopir mulai bicara. Dereng mbah, ngapunten. Belum mbah, maaf. Loh, kamu mau langsung pulang tah? Apa nggak besok saja? Tanya si mbah. Tidak mbah, besok saya harus mengantar ibu. Yowes, hati-hati, ojo langsung mulai. Wedine ono iku. Ya sudah, hati-hati. Takutnya ada itu. Itu, batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul di dalam kepala Sri sebelum Simba tiba-tiba bicara. Keluar saja nak. Saya tahu kamu ada di situ. Sri pun melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Dan Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamim menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri.
Anak kecil itu Della, dia yang di kamar.